Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya dan teman-teman saya akan sedikit menjelaskan atau sedikit membahas tentang potensi pengembangan agribisnis presisi di Indonesia. But before we jump to our topic, let me introduce my team. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Wildan Firdausi, Muhammad Ilham Abdul Halik, Muhammad Rizki, dan Irfan Muhammad Nawawi. Apa itu agribisnis atau pertanian presisi? Pertanian presisi adalah konsep pertanian dengan pendekatan sistem untuk menuju pertanian dengan rendah pemasukan atau disebut low input, kemudian efisiensi tinggi dan pertanian berkelanjutan. Pengertian lain menyebutkan bahwa pertanian presisi adalah sistem pertanian yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan juga mengurangi dampak terhadap lingkungan. Konsep yang diperhatikan diantaranya dengan pendekatan sistem atau system approach yang memperhatikan input, proses, output, dan outcome. Penerapan dan potensi yang salah satunya ini membahas penerapan pertanian presisi. Penerapan pertanian presisi dalam budidaya tanaman dapat berpotensi menghasilkan produksi yang lebih besar dengan tingkat input yang meliputi contohnya pupuk, kapur, herbisida, insektisida, fungisida, dan bibit. Oleh karena itu dapat menghasilkan produksi yang sama dengan penggunaan input yang lebih rendah. Oleh karena itu, pertanian presisi merupakan perubahan dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis teknologi informasi. Sumber daya manusia yang terlibat perlu mengenal secara baik komponen peralatan pendukung tambahan dari setiap alat modern yang diciptakan dan digunakan pada setiap proses human work. Peralatan pendukung ini lebih kepada penambahan software dan hardware pada mesin pertanian seperti alat pengindera jarak jauh, proses penentuan lokasi lewat sinyal dan lainnya yang digerakkan lewat komputer ataupun Android dengan bantuan satelit. Ada peralatan pendukung ini lebih kepada penambahan software dan hardware, yaitu salah satunya sistem panduan GPS yang mengarahkan peralatan pertanian dan alat akurasi sampai tingkat sentimeter. Ada beberapa jenis sistem presisi di Indonesia, yaitu kedua remote sensing, yakni penginderaan jarak jauh yang menggunakan dan menganalisis data pengendara jarak jauh atau foto citra satelit. Dari pesawat sejauh ini, data pengendara jauh sudah dapat memperkirakan karakteristik vegetasi di area kecil dalam suatu bidang. Dalam citra satelit resolusi tinggi 1-5 meter saat ini juga sudah tersedia bagi produsen dari vendor swasta. Yang terakhir, yang ketiga, variable rate application, yakni peralatan yang dikendalikan komputer yang mampu melakukan penyesuaian secara berkesinambungan untuk penentuan aplikasi, pemupukan, penyiraman, dan pengobatan tanaman pada daerah atau area tertentu. 4. Yield monitoring sistem alat untuk melakukan monitoring atau pengukuran dengan menggunakan kombinasi mountain sensor dan volumeter. 5. Girth sampling untuk melakukan pengumpulan sampel dari sel berukuran kecil berukuran kecil yang seragam berdasarkan grid sistematis yang ditata di suatu bidang. Lokasi grid di lapangan digunakan untuk mengembangkan peta lapangan untuk atribut yang diukur pertanian presisi untuk memungkinkan oleh kendaraan udara tak berawak seperti DNI platform yang relatif murah dan dapat dioperasikan untuk pilot pemula. Dengan ini, alat petani dapat
menandai area tanaman bermasalah untuk inspeksi lebih lanjut sehingga pengelola OPT dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Rintisan dan sosialisasi pemanfaatan drone dalam usaha tani telah dilakukan oleh berbagai pihak. Teknologi drone menawarkan solusi pertanian presisi melalui pengelola kesehatan tanaman. Baik, selanjutnya, dosis herbisida dapat ditentukan sesuai dengan populasi gulma yang dihitung secara real time menggunakan sensor kamera yang ditempatkan pada traktor tangan yang dioperasikan di lahan. Penyemprotan dengan dosis yang tepat akan menghemat volume herbisida yang digunakan dan mengurangi dampak polusi lingkungan yang tidak diharapkan. Pendugaan terhadap kemungkinan serangan hama yang akan terjadi dapat dilakukan dengan menggunakan data iklim dan jenis tanaman yang ada di suatu lahan yang diakuisisi dari satelit dan GPS, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan serangan hama tertentu. Pencegahan serangan hama yang terprediksi dilakukan dengan menentukan penjadwalan semprot yang tepat serta pemilihan ukuran katup atau nozzle semprot sesuai dengan kondisi geospasial lahan. Sistem deteksi cerdas berbasis jaringan syarat tiruan atau JST memungkinkan deteksi dini penyakit ini sebelum bergejala, sehingga membuka peluang penanggulangan penyakit sebelum mencapai kondisi kerusakan fatal. Kemensan 2015. Bab kedua, kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah tantangan bagi petani kita di Indonesia dalam era pertanian presisi harus memiliki kemampuan dalam pengelolaan lahan, pengelolaan tanaman, pengelolaan alat dan mesin pertanian, baik yang digunakan pada tahapan prapanen maupun pasca panen, serta pengelolaan tenaga kerja. Petani juga harus mendapatkan penyuluhan tentang pemanfaatan teknologi dalam pertanian. Tidak semua teknologi dapat diaplikasikan sesuai kebutuhan. Teknologi yang diaplikasikan harus mampu dalam mendeteksi apa yang ada di lahan, memutuskan apa yang akan dilakukan, dan memberikan perlakuan yang sesuai dengan keputusan yang telah dibuat. Salah satunya yaitu GPS receiver yang dipasang di truk spreader atau drone, memungkinkan untuk mengenali area yang diambil sebagai sampling, serta melakukan pemupukan dan pengobatan tanaman sesuai kadar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang salah datangnya itu dari pribadi, dan yang benar hanya datang dari Allah SWT. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.